gue alhamdulillah lima-limanya masih sangat dekat, sangat-sangat dekat sekali. Jadi kalau gue di rumah pasti mereka ngintilin. Udah kayak buntut, apalagi kalau Jalu sama Jaki itu kemana-mana tuh udah. Oh iya, alhamdulillah. Jadi pas ketika datang dari Klaten, datang ke Jakarta, ke rumah gue tuh turun 100 kilo lebih bahkan. Dan itu tuh wajar sebetulnya kalau ada binatang melakukan perjalanan pasti ada penurunan berat badan. Nah tapi alhamdulillah pas sudah dipelihara beberapa hari, karena makannya juga bagus, yang hebatnya Condro Simo itu ya, sapi saya yang besarin itu datang tuh biasanya kan ada penyesuaian, biasanya itu ada monggok makan dulu, makannya nggak nafsu dulu. Ini mah emang kayaknya emang rakus ya, jadi langsung lahap, makannya juga banyak. Jadi berapa hari ditimbang lagi udah kembali lagi, udah naik lagi 100 kilonya, bahkan timbangan terakhir itu udah lebih dari yang sebelumnya. Dan yang lebih lucu lagi dia tuh jadi kalau makan itu harus ditungguin sama kiper gue Jenny, ditungguin. Jadi si makan itu sampai diaduk-aduk, manja banget. Tapi kalau lagi makan gitu terus ada orang lain, misal kayak gue, terus ada tamu gue lihat, dia berhenti makannya, udah gitu dia nggak mau makan lagi, pengennya main. Jadi kalau udah diajak keluar tuh main gitu. Nah tapi ini baru tayang hari ini, minta lu ambil aja. Baru pas di malam harinya Condro Simo kabur itu, dan yang nemuin itu jadi Jalu. Jadi kan gue pas lagi di kantor pas sama anak kantor, pas lagi ada tamu juga. Jalu tiba-tiba datang, jadi dia ceritakan kalau gue lagi di kantor tuh Jalu suka ikut nongkrong di kantor. Nah malam itu dia mau pulang ke rumah, terus dia gini, kata dia ya, lihat apaan tuh yang gerak-gerak. Pas dia lihat ekor, wih itu dia lari ke kantor. Ayah Condro Simo, oh lepas. Gue bilang, hah bohong ya, bener. Dia sampai ngomong, demi Allah ayah lepas, kata dia gitu. Akhirnya udah kita berduyun-duyun datang ke kandangnya, bener aja udah lepas. Jadi gue baru ingat, jadi abis gue kasih bawa jalan-jalan, terus ada tamu juga. Nah gue tuh nggak ngunci, nutup tapi nggak dikunci. Gue pikir ya udahlah gitu. Ternyata dia bisa ngebuka. Jadi pas gue ke situ tuh udah di luar kandang. Terus emang dia tuh emang kalau ketemu orang tuh dia tuh happy. Dia lompat-lompat gitu kayak anjing nyamperin tuannya gitu kan, suka gitu. Nah kalau anjing mah kecil lah, ini kan gede banget terus ada tanduk. Padahal yang jaga malam gue tuh kan orang kuat banget gitu, dia sampai teriak-teriak gitu. Ya udah akhirnya mana hujan lagi, jadi kita yang kipernya juga udah pada pulang, yang kiper khusus sapi. Jadi ada juga kiper ikan gitu, burung yang belum kenal dengan si Condro Simonya. Ya udah malam-malam kita heboh hujan-hujanan ngejagain Condro Simo sampai dia tuh udah jalan sampai ke hampir gerbang rumah gue. Untung gerbangnya ditutup, kalau gerbangnya dibuka atau gerbangnya belum jadi udah ke kampung. Agresif banget atau gimana sih? Enggak, dia tuh justru manja banget, dan hobinya tuh main. Dia kalau ketemu orang tuh dia tuh maunya deket-deket tuh bukan apa-apa, pengen diusapin. Kadang-kadang dia jilat-jilat kita gitu, habis jilat terus nyengir, kan dia kebiasaannya kan gitu kan. Nah tapi kan kita dideketin gitu ya serem juga, karena dia ada tanduknya. Kalau dulu sapi gue tuh kan si bukan Wariso, Busang Wisanggeni. Sebelumnya tuh siapa sih yang hitam banget, aslinya tiba-tiba lupa. Grandong. Kalau Grandong tuh nggak ada tanduknya, jadi kalau dia usal-usal juga ya kita santai. Dia tanduknya juga gede, jadi dia hobinya gitu-gitu. Akhirnya udah ketika sampai di depan kantor, udah kita pegang si keluhnya, udah diikat, udah balik lagi. Aduh bikin repot banget, malam-malam mana hujan. Oke, berarti jadi lebih protek lagi ya untuk menjaga. Ya lebih jadi sekarang tuh gue kalau itu benar dikunci banget gitu. Jadi ya udah seru banget, jadi semakin lama semakin dekat dengan semuanya. Yang paling dekat sih itunya asisten gue, itu kiper gue si Jenny itu udah deket banget. Dia kalau lagi nyapu sundulnya bukan sundul agresif, sundul manja. Dan di kandangnya juga kan cukup luas, jadi kita lepasin juga di kandangnya. Tapi itu kalau dia udah ada pengen main keluar, ya udah kita nggak bisa apa-apa, kita ajak kayak anak kecil, ajak jalan-jalan dulu, sore-sore tuh jalan-jalan ketemu orang, terus baru balik ke kandang, baru mau makan gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah sih makin lama makin sehat. Jadi target sih mudah-mudahan nanti bisa sampai 1,2 ton, atau bahkan mudah-mudahan kalau bisa sampai 1,3 ton luar biasa, karena
hampir setiap hari itu kan kita ngasih makan tuh 10% dari berat badannya. Jadi setiap hari itu ya kurang lebih minimal 100 kg makanan yang dia santap. Dan itu tuh kalau dia rencananya bagus, kurang lebih kenaikannya tuh bisa 4 kilo kurang lebih per hari. Jadi kalau dihitung sampai nanti hari A, ya lumayan, mudah-mudahan makin besar lagi, karena semakin besar biasanya sih kalau sapi kurban tuh kalau udah dikasih tau buat kurban tuh dia semangat makannya. Pengalaman gue beberapa tahun, dan karena itu ada keinginan untuk bisa memberikan yang terbaik dan terbanyak untuk yang membutuhkan, seperti itu biasanya. Itu yang menarik juga, yang lucu ikut mandiin bareng si Jalu. Oh iya gitu, jadi jadi kalau emang dari dulu kalau gue tuh berinteraksi dengan binatang ataupun lagi ngebangun apa-apa, gue suka melibatkan anak-anak gue. Nah kebetulan kemarin itu pas lagi mau mandiin, ada Jalu Jaki pas baru bangun tidur belum pada mandi, ya udah gue siram aja sekalian. Dan anak-anak gue kan nggak pernah jijian atau gimana gitu, justru mereka happy, ya udah siram-siraman basah-basah kuyup. Itu contoh Simonya gitu. Oke, tapi memang itu selalu rutinitas, artinya sebelum Irfan melakukan kegiatan kerja lah misalnya gitu sama anak tuh politik tuh pasti berinteraksi dengan anak, tapi biasanya sambil gue dengan binatang ya udah jadi bareng-bareng, itu serunya. Makanya kenapa gue dengan keluarga itu hobi berkuda, karena interaksi dengan anaknya dapat, olahraganya dapat, sunahnya dapat, sama binatangnya juga dapat gitu. Nah kalau aktivitas sehari-hari bareng si Condro Simo ya dilakukan sama Bang Kiper tuh ya itu bersihin kandang, mandiin, ngasih makan gitu. Jadi mandi itu hampir setiap hari. Maka kalau lihat orang oh bersih banget, iya emang mulus banget, gak ada bau sama sekali, terus begitu ya bersih banget gitu. Tapi gimana akhirnya menjaga kualitas waktu Irfan yang sangat padat banget ini gitu. Jadi alhamdulillah gue walaupun jadwal itu alhamdulillah lagi padat-padat banget, alhamdulillah juga dalam kondisi sehat, walaupun kemarin digosipkan gue meninggal ya, tapi alhamdulillah sehat. Jadi tapi kedekatan dengan anak-anak gue alhamdulillah lima-limanya masih sangat dekat, sangat-sangat dekat sekali. Jadi kalau gue di rumah pasti mereka ngintilin, udah kayak buntut, apalagi kalau Jalu sama Jaki kemana-mana tuh udah kemana-mana megangin. Terus kalau gue lagi ada tamu mereka ikutan di situ, kalau gue lagi ngobrol ikutan nanya-nanya gitu. Jadi nempel banget. Kalau malam-malam juga kalau misal gue pulang mereka udah tidur, ya udah gue tidur gitu. Kan kamar juga udah pisah kan. Kalau subuh-subuh mereka suka nyamperin, pindah kamar, meluk gue gitu. So sweet banget sih semuanya gitu. Jadi semua bisa diatur. Ya, gitu, jadi diatur. Jadi walaupun pertemuannya jarang, tapi harus berkualitas setiap ketemu. Dan salah satu kebiasaan yang gue lakukan adalah setiap ketemu anak-anak gue tuh, gue peluk, gue bisikin satu-satu. Bisikin tuh beda-beda. Misal ke anak pertama, jaga adik-adik kamu ya, kamu harus hebat, jadi contoh, kamu jadi soleha dan lain-lain. Kayak ke Jalu itu laki-laki paling besar di keluarga gue, maksudnya dia nomor 4 tapi laki-laki itu. Ya gue titipin kakak-kakaknya, itu petua-petua setiap hari, rajin sholatnya dan lain-lain. Jadi tiap anak beda-beda, dan alhamdulillah sampai sekarang anak-anak itu semuanya suka cerita ke gue tentang apapun, bahkan yang perempuan-perempuan juga kalau naksir cowok cerita ke gue, cerita tuh dia nolak cowok cerita ke gue, terus udah gitu nunjukin ayah ganteng gak, jelek gak usah gitu. Jadi mereka walaupun mereka sekarang itu akhirnya memutuskan untuk tidak pacaran, ya keputusan mereka, karena mereka cerita. Terus gue bilang ya udah terserah, kalau mau pacaran aja, tapi gimana belajarnya, gimana berprestasinya, ada waktu nggak buat pacaran? Mereka oh ya juga sih, teman kamu ada yang punya pacar gak? Ada sih. Berprestasi gak? Ya enggak sih, belajar di sekolah aja. Ya udah mau gimana, udah kita mau berprestasi, ya udah keputusannya tidak berpacaran karena keputusan pribadi sendiri gitu. Sebegitu dekatnya Alhamdulillah sebegitu dekatnya. Jadi ya itu ada beberapa rahasia, bahkan mereka tuh cerita ke gue tapi nggak cerita ke bundanya, begitupun cerita ke bunda tapi cerita nggak ke gue, dan gue menjaga rahasia itu. Jadi kadang-kadang bunda tuh kok ya nggak cerita ke aku, ya kan aku jaga privasi anaknya. Jadi kalau bocor dia nggak akan cerita lagi gitu, dan cerita apapun nggak langsung gue kaki, jangan, nggak gitu, gue dengerin aja. Oh gitu, dia dikasih gelang lah sama temennya. Apaan gelang biasa? Gue bilang, ya tapi kan ini tuh berarti soulmate, apaan sih gitu, itu bercandaan gitu. Ini sambil deket juga ya, joget bareng ya.
sama anak Aisyah ini banget ya, Oh, luas banget ya. Aisyah mah sangat suka menari, Dancer ya. suka bernyanyi, menciptakan lagu, olahraga. Pokoknya dia tuh motoriknya tuh oke banget. Dan itu dari kecil dia tuh ikut gimnastik dan lain sebagainya. Makanya sekarang tuh dia sama teman-temannya suka ngedance dan lain. Tapi ya karena dia berjilbab, gue ngomongin saya jangan berlebihan ya. Kalau berjilbab tuh kan ada beberapa gerakan yang harus dijaga dan dia kadang-kadang dia lupa juga ada antara ngedance sendiri sama ada kamera gitu, dia suka lupa dan seru. Dan gue tuh kata orang nanya, Van lu di rumah kayak gimana? Ya udah biasa aja, nggak ada jam-jam, nggak ada, tanya aja anak-anak gue mah suka kadang-kadang kan gue kok kaget suka ngelata-latain gue bapaknya kami ketawa-ketawa sesantai itu. Dan itu kayak nari bareng anak ya seru. Jadi saya ajarin dong ya gitulah, lucu. Dan kadang-kadang juga ngomong juga aku kamu sama mereka, ajarin aku dong, kamu bisa ya gitu aku kamu. Ya dibikin seperti teman sih, apalagi saya sekarang kan semakin besar. Orang tuh ngomongnya ini kayak bukan bapak anak, kayak adik kakak ya. Itu sih komplimen buat gue ya, berarti gue awet muda. Tapi memang itu pas lagi olahraganya pun juga pas ngedance akhirnya kan mencoba untuk supaya tidak terlihat. Iya gitu, jadi ya dia kayak faktor umur nih udah tua. Anak gue gitu ya, tapi anak gue juga tahu kalau bapaknya juga suka menari. Jadi sebetulnya ya gue juga dari dulu juga kan suka ngedance tradisional dan lain-lain. Anak gue juga si Aisyah tuh udah dari SMP udah dikirim ke luar negeri juga beberapa kali untuk jadi duta seni juga, ke Thailand, ke Singapura, ke beberapa negara. Jadi ngingetin gue zaman dulu gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, sesuatu yang positif ya harus kita support. Akhirnya arwananya kok pada mati semua tuh kenapa? Iya, jadi tidak hanya arwana, jadi banyak sekali juga binatang-binatang yang terkena penyakit karena musimnya. Musimnya itu sekarang kan lagi musim hujan pertama. Nah musim hujan pertama itu jadi buat teman-teman pecinta hewan, apalagi dunia ikan, apalagi koi, itu tuh bahaya sekali. Saya juga koinya juga ada yang mati, padahal koi udah jumbo banget. Dan juga gue dapat laporan dari teman-teman gue ada yang koinya mati 30 ekor dan lain sebagainya. Karena hujan pertama itu membawa hal yang kurang bagus di udara. Jadi kayak misalkan kan sudah kemarau, kayak knalpot lah, apalah, zat apa, polusi ke atas. Nah ketika hujan ke bawah, masuk ke kolam jadi racun. Jadi emang harus waspada, banyak langsung ditutup juga kolamnya, ada filtrasinya dimaksimalkan seperti itu. Nah kalau arwana gue itu, nah itu yang aneh karena arwana itu kan di indoor, di ruangan tengah lah gitu, nggak ada cipratan air luar. Tapi mungkin karena faktor usia juga, karena gue pelihara aja udah gede dan itu udah sampai 1 meter. Jadi yang gue pelihara aja udah belasan tahun. Nah umur dia tuh nggak tahu tuh sebetulnya sudah berapa tahun sebelum gue pelihara mati. Jadi itu sedih banget karena gede banget dan itu tanpa sebab tiba-tiba 5-5-nya mati. Ya dari sisi kedokteran dia juga sampai dokter hewan gue, Pak ini nggak tahu kenapa matinya kenapa. Tapi ya udahlah, kalau dia dari sisi lain ya memang sudah waktunya mati. Atau ya kalau binatang kan bisa melindungi yang punyanya juga. Misal ada yang niat jahat ya mereka jadi tameng. Jadi kalau itu ya udah alhamdulillah kitanya selamat, udah gitu aja. Jadi kita harus ikhlas apa. Kerugiannya berapa? Kan arwana mahal kita tahu. Lumayan, tapi ini arwana silver, arwana Brazil itu bukan seperti super red. Kalau super red itu lebih tinggi nilainya. Tapi tetap aja kalau udah udah gue pelihara sudah tak ternilai harganya, karena gue tuh selalu mengkeep dan tidak pernah menjual. Dan kalau ditanya ini harganya berapa, nggak tahu. Dan gue karena kalau binatang khususnya gue adopsi dengan misal ada maharnya berapa, gue lupakan harganya. Kalau ditanya ini berapa, lupa. Kalau ditanya lupa. Semuanya gue lupakan harga-harga hewan. Gitu, biar nggak nyesek juga sih. Oke, Thank you ya. thank you ya. Iya.